Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmira G dari kelas PTIKA dengan NIM 220209500013. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang multiple access. Mari kita mendengarkan atau menyaksikan penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian multiple access. Apa itu multiple access? Jadi, multiple access adalah teknik yang memungkinkan suatu titik atau central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan atau subscriber station dengan tidak saling mengganggu. Jadi, multiple access memungkinkan beberapa orang dapat mengakses jaringan secara bersamaan. Selanjutnya, multiple access berfungsi untuk mengatur penggunaan kanal oleh user sehingga memiliki komunikasi yang bebas interferensi. Kedua, menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu kanal. Ketiga, efisiensi kanal. Nah, di sini ada macam-macam multiple access. Yang pertama itu VDMA atau singkatan dari Frequency Division Multiple Access. Kedua, TDMA, singkatan dari Time Division Multiple Access. Tiga, CDMA atau singkatan dari Code Division Multiple Access. Nah, selanjutnya, apa itu VDMA? Jadi, VDMA adalah penggunaan secara bersama-sama sebuah band frekuensi transponder satelit oleh beberapa sinyal carrier, di mana setiap carrier akan menduduki band tertentu tanpa terjadi tumpang tindih satu sama yang lainnya. Adapun penggunaan VDMA, contoh aplikasi VDMA adalah AMPS yang merupakan standar Amerika Utara. AMPS menggunakan dua band frekuensi 25 MHz. AMPS menggunakan komunikasi antara MS ke BTS menggunakan frekuensi 824 sampai 849 MHz. Selanjutnya, apa itu VDMA? TDMA. Jadi, TDMA adalah penggunaan secara bersama-sama sebuah band frekuensi transponder satelit oleh beberapa sinyal carrier, di mana setiap carrier akan menduduki band frekuensi yang sama pada waktu yang berlainan secara berurutan atau antrian waktunya. Adapun penggunaan TDMA, contoh aplikasi TDMA adalah GSM, yang merupakan standar Eropa. Setiap kanal atau carrier mempunyai bandwidth sebesar 200 kHz. Bandwidth 25 MHz dibagi menjadi 124 carrier. Setiap carrier dialokasikan 8 time slot. Nah, selanjutnya ada CDMA. Jadi, apa itu CDMA? CDMA adalah penggunaan secara bersama-sama sebuah band frekuensi transponder satelit oleh beberapa sinyal carrier, di mana setiap carrier akan menduduki frekuensi yang sama pada waktu yang bersamaan atau paralel. Adapun pengguna CDMA merupakan salah satu aplikasi teknologi multiple access spektrum. Ada dua jenis sistem spread spektrum, yaitu direct sequency dan frekuensi hopping. CDMA yang digunakan dalam sistem Keller menggunakan teknik direct sequency speed spectrum. Selanjutnya, beberapa karakteristik dari multiple access. Yang pertama itu karakteristik VDMA. Yang pertama, pembagian kanal berdasarkan pembagian frekuensi. Kedua, pengiriman dan penerimaan informasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Tiga, VDMA mempunyai bandwidth yang lebih sempit, kurang lebih 30 kHz. Yang keempat, lower transmission overhead. 5. Proses handoff cukup kompleks. 6. Tidak fleksibel terhadap layanan-layanan baru. 7. Control channel terletak di frekuensi 1 untuk menghandle pemutusan hubungan. 8. Bersifat continuous transmission. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari TDMA. Yang pertama, alokasi kanal berdasarkan tim slot.
Kedua, TDMA menggunakan satu frekuensi carrier yang sama pada besar user. Tiap user dibedakan dari tim slot. Ketiga, jumlah tim slot per frame tergantung banyak hal di antaranya, teknik modulasi, available, bandwidth, dan lain-lain. Empat, data transmission bersifat bursat transmission. 5. Proses handoff menjadi lebih sederhana dibandingkan VDMA. 6. Memerlukan bit-bit sinkronisasi. 7. Alokasi slot bagi user bisa beragam tergantung pada kebutuhan traffic dari user. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari CDMA. Jadi, yang pertama user pada sistem CDMA menggunakan frekuensi yang sama. Sistem duplexing dapat menggunakan TDD maupun VDD. Yang kedua, meningkatnya jumlah user pada CDMA akan menaikkan tingkat noise secara linear. 3. Performasi sistem akan berangsur-angsur menurun dengan bertambahnya jumlah user dan akan naik bila jumlah user dikurangi. 4. Multipath feeding akan terkurangi banyak karena sinyal disebar pada spektrum yang lebih lebar. Jika bandwidth dari speed spektrum lebih besar dari bandwidth koheren kanal, maka perbedaan frekuensi akan mengurangi efek smile scale fading. Kelima, channel data rate yang besar. Konsekuensinya, durasi simbol akan sangat pendek dan biasanya akan lebih kecil dari waktu delay speed kanal. Keenam, self-jamming merupakan masalah pada CDMA. Self-jamming meningkat jika spreading frekuensi dari user yang berbeda tidak benar-benar orthogonal. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan VDMA. Yang pertama itu pada saat pentransmisian sinyal, jika di antara BTS terdapat kanal yang sama maka akan terjadi interferensi yang menyebabkan kerusakan sinyal, sulitnya melakukan panggilan, dan dengan kata lain sistem ini dapat terjadi interferensi dari sesama BTS yang berdekatan. 2. Daya tahan terhadap gangguan baik noise maupun jarak tempuh lebih lemah daripada komunikasi yang telah menggunakan sistem digital. 3. Dalam komunikasi ini juga harus memperhatikan beberapa hal seperti line of sight dan teknologi bumi sehingga sinyal dapat berjalan baik ke receiver. 4. Fleksibilitas rendah. Kalau ada rekonfigurasi kapasitas sama dengan lebar pita atau modifikasi diperlukan di TXR dan RXR. Untuk saluran tersebut, untuk saluran bertetangga, filler, dan peralatan lain mungkin perlu diubah. Adapun keuntungan dari PDMA, yang pertama sistem keseluruhan sederhana, pengoperasian mudah, peralatan murah, dan terbukti handal. Yang kedua, dimensioning stasiun bumi kecil. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan TDMA. Yang pertama dapat dengan mudah diasosiasikan dengan transmisi data serta komunikasi suara. TDMA menawarkan kemampuan untuk membawa kecepatan data dari 64 kbps sampai 120 mbps, diperluas dalam kelipatan 64 kbps, yang memungkinkan operator untuk menawarkan komunikasi pribadi seperti fax, voice band data, dan layanan pesan singkat atau SMS, serta aplikasi yang membutuhkan pita lebar secara intensif seperti multimedia yang video advances. 2. Tidak seperti teknik speed spektrum yang dapat mengalami gangguan di antara para pengguna yang semuanya berada pada pita frekuensi yang sama dan berhubungan pada saat yang sama. Teknologi TDMA memisahkan penggunaan dalam waktu agar tidak mengalami gangguan dari hubungan simultan lainnya. 3. TDMA menyediakan daya hidup baterai yang lama.
4. TDMA menjalankan pengisian yang penyimpanan di stasiun dasar peralatan, ruang dan pemeliharaan merupakan faktor penting sebagai ukuran pertumbuhan sel yang lebih kecil. Adapun kelemahan dari TDMA, ada dua kekurangan utama TDMA. Yang pertama itu penggunaan dari celah waktu yang sudah ditetapkan membuat sulit untuk mengendalikan panggilan ke kolom berikutnya, menambahkan kemungkinan dari sebuah panggilan akan terputus ketika panggilan tersebut bergerak di antara kolom-kolom. 2. TDMA merupakan pokok dari penggabungan bagian-bagian distorsi yang berdampak ketika potongan dari perbincangan melompat mengelilingi bangunan dan kesulitan lainnya, seperti sikap pada saat perbincangan sampai pada telepon dan urutan. Selanjutnya ada keuntungan dari CDMA. Jadi, keuntungan dari CDMA hanya untuk membutuhkan satu frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor atau KEL. 2. Tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum sinyal. 3. Dapat bergabung dengan metode akses lainnya. Tidak membutuhkan penghitung waktu. Yang keempat, tidak membutuhkan alokasi dan pengelolaan frekuensi. 5. Memiliki kapasitas yang halus untuk membatasi para pengguna akses. 6. Memiliki proteksi dari proses penyedapan. Nah, selanjutnya multiple access. Adapun sasaran utama dan teknik duplexing. Jadi strategi multiplexing yaitu sirkuit-sirkuit individu digabungkan ke dalam spektrum radio sehingga memungkinkan banyak user dapat akses secara simultan. Pembagian channel yaitu user diberi sirkuit secara spesifik sesuai dengan kebutuhan. Nah, adapun sistem duplexing ada dua yaitu TTD dan VDD. VDD yaitu komunikasi arah kirim dan terima menggunakan frekuensi carrier yang berbeda dalam waktu yang sama. TDD yaitu komunikasi arah kirim dan terima menggunakan frekuensi carrier yang sama, tetapi menggunakan time slot yang berbeda. Dalam suatu komunikasi radio dimungkinkan penggunaan secara bersamaan satu channel berdasarkan pembagian yang dilakukan pada domain waktu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau yang